Terus tadi nomor 6 ya. Nomor 6, tentukan daerah asal atau domain dan daerah hasil. Hasil ini berarti range dari fungsi ini. Kalau daerah asal berarti kan ditanyakan X mana sajakah yang memenuhi di sini ya, posisi ini. Nah, sehingga fx ini menjadi suatu fungsi. Karena tidak semua X yang menjadikan fx itu fungsi. Misalnya, kalau X ini menyebabkan di dalam kurung ini di dalam akar ini nanti negatif, berarti kan tidak boleh. Jadi kita buat syaratnya, domainnya adalah X-1, berarti di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadi X-nya harus lebih besar sama dengan 1. Ini domainnya. Kalau mau ditulis lengkap berarti domain adalah X lebih besar sama dengan 1, X anggota bilangan real. Nah ini ya, jadi himpunan ini. Kemudian kalau daerah hasil, kalau kita lihat daerah hasil dari akar ini, pada umumnya sih orang akan bilang akarnya adalah yang positif. Daerah hasilnya berarti range-nya itu adalah R yang positif. Apakah semua R positif? Kita coba cek ya. Kalau saya lihat grafiknya ya, kira-kira grafik akar X itu kan grafiknya begini. Ini ya. Jadi kalau akar X-1, berarti grafiknya akan geser ke kanan 1 langkah, berarti akan begini. Oh ya, berarti range-nya itu adalah seluruh Y mulai dari 0 ini bawah sampai ke atas semua itu adalah daerah hasilnya ya. Ya, berarti R positif. Berarti ini ya, sudah betul. Ini domainnya range. Seperti itu kira-kira kalau nomor 6 ditanyakan domain dan range. Cukup jelas atau mau nambah dari nomor 6? Nomor 6 ini banyak pilihan loh. Mungkin boleh Bu, satu lagi Bu. Satu lagi ya. Mau nomor 6 yang mana? Ya. Mutlak-mutlak. Yang D. G. Dadu. Dadu. D. Oh ya, trigonometri. Oke. Ini saya agak salah ngetik. Jadi ini harusnya ada tanda ini ya. Tanda mutlak kan kiri kanan. Oke. Jadi masih sama. Ditanyakan domain ya. Domain dari ini. Cos seperti ini. Kalau saya tuh prefer gambar ya. Jadi ada bayangan, ada visualisasinya seperti apa. Kalau cos, grafiknya cos itu kan dari angka 1 turun ke min 1 balik ke 1. Nah ini kan cos X. Sekarang kalau cos X dikurangi 2, ini X-nya yang dikurangi 2, berarti dia geser ke kanan 2 langkah. 2 langkah berarti sekitaran mana ya? Kalau setengah ini kan setengah periode ini pi, berarti kan 3, sekian. Jadi 2 langkah itu kira-kira sampai di sini ya. Saya ganti warna dulu pennya. Jadi kira-kira akan digeser seperti ini. Kemudian digeser lagi karena dikurangi dengan min 1. Jadi digeser lagi turun ke bawah sekarang. Ini turun ke sini, yang ini turun ke sini, ini turun ke sini, ini turun ke sini. Nah, kira-kira begini. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi domain artinya apa? X yang mana yang boleh dipakai? Ya semua X boleh dipakai ya. Jadi ini kan boleh diteruskan sampai ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Naik turun ke kiri, terus sampai ke kanan terus. Jadi seluruh R itu boleh dipakai. Atau kalau mau kalian tulis begini, min tak hingga sampai tak hingga, ini juga boleh. Ini adalah cara lain ya. Cara lain untuk menulis himpunan ini. Kemudian range-nya berarti daerah hasil. Daerah hasil ini kan berarti nilai Y. Nilai Y-nya kan dari ini ya. Yang terbawah itu ini. Yang terbawah, kemudian yang teratas yang ini ya. Berarti ini saja daerah hasilnya. Dari 0 sampai yang terbawah ini min 2. Jadi daerah hasilnya itu dari min 2 sampai 0. Ini min 2-nya ikut ya. Jadi harusnya kurungnya kotak ini. Dari min 2 sampai 0. 0-nya juga ikut. Kalau ditulis di sini berarti caranya min 2, kemudian Y, kemudian 0. Nah ini daerah range ini. Kalau boleh diperjelas lagi, koma,
Y anggota bilangan real gitu ya. Nah, seperti itu. Gimana, Rena? Kecepatan nggak saya ngomong? Enggak, Bu. Paham, Bu. Paham ya, oke. Silakan yang baru bergabung. Nasar mau tanya apa silakan. Mungkin belum tahu kebiasaan kelas kita ya. Kelas kita ini kelas kecil. Kalau mau tanya langsung saja, nggak pakai sungkan. Saya lihat di sini ada Kevin ya. Silakan. Ada Marcel juga sudah datang. Kalau di kelas yang besar, yang kelas sebelah itu 40 orang, saya tidak bisa sebut nama sama sekali. Kalau menggambar grafik fungsi kalian nggak masalah ya? Harusnya enggak, Bu. Nggak masalah, oke. Ya, nanti kalau misal ragu-ragu hasilnya atau apa, dicek aja pakai GeoGebra, diplot. Oh, kalau sudah sama ya udah, berarti hasil kalian sudah ketemu. Enaknya kan itu kalau ujian di rumah ya, boleh open apa saja. Yang lain mau nanya apa? Kita review aja. Nomor 12-13, Bu. 12-13, oke. Buka dulu. Diketahui fungsi fx itu dari dua itu difungsikan dengan dua cara. Kemudian tentukan nilai a agar fx itu kontinu di R. Kontinu di R itu istilahnya yang biasa kita dengar itu kontinu di mana-mana, gitu kan maksudnya. Jadi kita lihat dulu, apakah ada discontinuity. Di sini batasnya adalah x sama dengan 1 ya. Yang di sebelah kirinya x itu akan mengikuti aturan 2ax min 3. Kemudian di sebelah kanannya x, berarti yang ke kanan sini, mengikuti aturan 4 min x kuadrat. Nah, supaya dia kontinu terus di mana-mana, kita lihat berarti nilai dari ini ya, ketika x sama dengan 1, maka x1-nya itu harus sama dari yang kiri dan dari yang kanan. Karena kalau continuity kan begitu ya. Misalnya ini ada kurva grafiknya. Kemudian di sini ada x sama dengan 1. Nah, berarti dia harus continue dari sebelah kiri dan juga continue dari sebelah kanan. Jadi limitnya ada dari dua-duanya gitu ya. Kita coba lihat berapa sih nilai F1. Nilai F1 berarti kan dia ikut yang bawah ya, karena ini ada tanda sama dengan. Jadi nilainya adalah 4 dikurangi 1 kuadrat, jadi itu 3. Nah, kemudian kalau nilainya 3, berarti yang dari kiri itu juga harus 3 nilainya. Jadi dari kiri, yang ini tadi dari kanan ya. Dari kanan fungsinya itu, dari kiri fungsinya 2ax min 3. Nah, diusahakan ini mendekati angka 3 juga ketika x-nya sama dengan 1. Jadi f1 atau nggak boleh ya bilang f1 ya, berarti limit. Secara formal kita mengatakannya begini, x mendekati 1, jadi dari kiri atau 1 min begini, kemudian fx itu adalah 2 kali A kali 1 dikurangi 3. Nah, ini diminta hasilnya adalah sama dengan 3, supaya kontinu kan. Berarti di sini 2A dikurangi 3. Jadi 2A itu adalah 3 ditambah 3. Karena saya pindahkan 3 ini kan ke sebelah kiri. Jadi ini 6. 6 adalah 2A, berarti A itu adalah 3. Jadi nilai A-nya sudah ketemu. Ini ya. A sama dengan 3. Itu nomor 12. 13 itu mirip juga, sama ya. Jadi kalau kita lihat dulu di garis bilangan, jadi ini ada 1 dan 2. Ini 1, ini 2. Kita lihat di sebelah kirinya 1, berarti ini satunya ikut, sebelah kiri ikut aturan AX min B. Kemudian di sebelahnya, dari 1 sampai 2, berarti dari sini sampai sini itu ikuti aturan 3x. Kemudian sebelah kanan, berarti ini sebelah kanannya 2 termasuk angka 2 itu ikut aturan bx kuadrat min a. Oke. Sekarang gimana a dan b adalah nilai a dan b ya, supaya fx-nya kontinu. Berarti kita lihat potensi discontinuity kan ini di angka x sama dengan 1 dan x sama dengan 2.
Jadi caranya persis ya, sama, mirip banget. Kita lihat dulu X sama dengan 1. Maka F1 ini akan ikut aturan yang ini ya, yang atas. Berarti AX dikurangi B. Berarti kalau X-nya 1, berarti tinggal A min B. Nah, kita simpan dulu ini. Kemudian kita ambil dari kanan ya. Ini yang dari kiri. Kemudian yang dari kanan. Kalau dari kanan, karena ini adalah tanda kurang dari, berarti kan yang dari kanan ini tidak benar-benar nilainya sama dengan nilai 3X ya. Jadi nilainya adalah yang mendekati. Itu adalah limitnya berarti. Limit X mendekati 1, tapi dari kanan, kemudian dari 3X. Nah, berarti ini adalah 3 kali 1, itu ya, 3 ini ya. Nah, dari kiri dan dari kanan harus sama, supaya continue. Ini syarat continue. Supaya sama, berarti dari kiri A min B, dari kanan nilainya 3. Berarti A min B sama dengan 3. Nah, kita simpan dulu, karena masih tetap ada 2 variabel yang kita belum punya ya. Kemudian kita pakai X sama dengan 2 sekarang. Coba di sini, semoga cukup. X sama dengan 2. Kalau dari kiri, berarti kita ikut aturan 3X. Tapi cuma limit karena dia tidak ikut di situ. X-nya itu berarti limit X mendekati 2, tapi dari kiri, kemudian nilainya 3X. Berarti 3 kali 2 ya, berarti itu 6. Nah, sekarang yang dari kanan, nah ini nilainya pasti ada. Karena ini kan, dari kanan kan ikut mengikutkan X sama dengan 2 di situ. Berarti F2 sama dengan, ya aturannya adalah BX kuadrat min A. BX kuadrat min A itu berarti B dikalikan X kuadrat berarti 4. Langsung aja sini 4B, kemudian dikurangi A. Dan nilainya kan harus sama. Ini syarat continue lagi ya, jadi 4B min A harus sama dengan 6. Nah, sekarang kita punya 2 ini. Kita bisa mau eliminasi, boleh substitusi, boleh kita hilangkan salah satu. Saya tulis di sini aja. Saya suka eliminasi karena lebih kelihatan. Jadi A min B sama dengan 3. Yang bawah min A plus 4B sama dengan 6. Saya tambahkan tujuannya supaya A ini saling menghilangkan ya. Jadi kita tinggal menambahkan min B ditambah 4B jadi 3B. Nah, berarti 9, jadi B-nya 3. Kita sudah punya B, tinggal substitusi kembali ke salah satu, ambil yang paling gampang aja ya. Ini A min B sama dengan 3 tadi. Ini kan, masukkan. Jadi A dikurangi B-nya sudah tahu 3. Sama dengan 3. Jadi A itu 3 ditambah 3. A-nya 6. Jadi sudah terjawab A6, B3. Itu yang membuat nanti Fx itu continue. Nomor 1 ya, coba dilihat. Misalnya ini, kalau tahu caranya sebenarnya ini gampang sekali ya. Jadi kita umpamakan ini adalah X. Jadi kita punya X-nya 17, kita kalikan 100, jadi kita punya 100X. Kemudian 100X berarti kan 1772 gitu ya. 727272 dan seterusnya. Saya taruh di atas sengaja, soalnya saya mau eliminasi gitu kan. Jadi di sini 99X. Nah, yang hilang apa? Yang hilang yang belakang ini. Jadi ini semua 0. Nah, kemudian yang ini 12 kurangi 7 dari 5, 6 kurang 1, 5. Tetap. Jadi gampang ya, X-nya 1755 per 99. Ya, saya pikir ini gampang, makanya tadi saya nggak menawarkan, tapi ya udahlah, kalau saya harus memilih, baiklah. Kemudian nomor 2, kalau di sini kita ketemu soal yang seperti ini, kita umpamakan saja ini I. Boleh pakai A, boleh pakai B, ya. Saya pakai U. Jadi persamaan kita menjadi U kuadrat dikurangi 7U ditambah 10 kurang dari 0. Ini akan kita selesaikan ya. Ini bisa difaktorkan sepertinya. Saya buat sama dengan 0 dulu aja sementara. Jadi U 5 kali 2, dua-duanya negatif ya, untuk mendapatkan minus 7U. Jadi
nanti U sama dengan 2 dan U sama dengan 5, itu yang membuat dia menjadi 0, tapi kita tidak ingin melihat dia menjadi 0, melainkan yang kurang dari 0 ini, dari yang negatif. Nah, di mana yang negatif kita akan cek. Kita cek misal ambil angka yang gampang di sini ada 0. Kalau kita masukkan 0, berarti ini 0, kemudian yang ini juga 0, maka hasilnya 10 ya. 10 apakah kurang dari 0? Salah ya, bukan. Berarti sebelah kiri salah. Berarti setelah itu betul. Kemudian setelah itu salah. Jadi enggak berlaku ya. Jadi yang berlaku adalah U mulai dari 2 sampai 5. Nah, kita harus kembalikan ke X, karena kita kan mencari X, bukan mencari U. Berarti X kuadrat plus 1 itu dibatasi dari 2 sampai 5. Nah, kita urus satu-satu ya. Kita urus yang sebelah kiri dulu. 2 kurang dari X kuadrat plus 1. 2 min 1 kurang dari X kuadrat. Jadi kan 1 di X kuadrat ya. Jadi kita punya batas nanti min 1 dan 1. Kita cek dulu apakah yang di tengah ini memenuhi. Misalnya saya ambil 0. Kalau saya masukkan 0, 1 kurang dari X kuadrat. 1 kurang dari 0, apakah betul? Salah ya. Berarti sebelah sini yang betul, sebelah sini yang betul. Nah, sudah, berarti kita akan mendapati X-nya itu kurang dari min 1 dan lebih dari 1. Kita masih punya syarat yang berikutnya, ya, tanda yang di sebelah kanan, itu adalah X kuadrat plus 1 itu kurang dari 5. Berarti X kuadrat kurang dari 4. Nah, kalau begini, kita akan punya batasnya min 2 dan 2. Sama ya, kita cek juga yang tengah apakah memenuhi, berarti 0 kurang dari 4. Sudah betul, berarti ini memang betul, ini memenuhi. Berarti yang sebelah kanannya 2 itu tidak, sebelah kirinya 2 juga tidak. Nah, sekarang kita tinggal gabungkan ya antara dua solusi ini. Berarti saya masukkan ke satu garis bersama. Jadi di sini ada min 2, min 1, 1, dan 2. Sebelah kirinya min 1, betul. Stop sampai sebelah kanannya min 2. Nah, begini ya. Kemudian sebelah kanannya 1, stop sampai sebelah kirinya 2. Nah, ternyata ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah gabungan dari 2 ini ya. Gabungan dari min 2, min 2, X, min 1, kemudian 1, X, sampai 2. Mau ditulis begini boleh, mau ditulis dengan cara ini boleh juga. Min 2 sampai min 1, union, gabungan, 1 sampai 2. Kira-kira seperti ini. Yang perlu dilihat lagi adalah, apa ya, kalau harga mutlak ini yang tadi saya sebutkan. Ini mungkin agak tricky ya. Kalau kita melihat ada nilai mutlak, nah ini kan seperti basisnya ini kan X lebih besar sama dengan 1. Maka, atau jika dan hanya jika, berarti kan X yang sebelah kiri itu harus kurang dari sama dengan min 1. Kemudian, X yang sebelah kanan itu lebih besar sama dengan 1. Seperti itu ya kira-kira. Nah, itu berlaku juga di sini. Berarti, kita ambil 2 kali. Yang 1, kita akan mengatakan 2X min 3 per X plus 1. Ini kurang dari sama dengan min 1. Kemudian yang kanan, nanti saya taruh di sini ya. 2X min 3 per X plus 1. Jadi ini harus lebih besar sama dengan min 1. Sorry, min 1. Ini positifnya. Ya, 1. Oke, kita kerjakan satu-satu. Jadi kalau ini, saya bawa min 1 ke kiri. Jadi yang ini tetap X plus 1. Kemudian 1 ke kiri, itu akan jadi plus dengan plus 1. Jadi saya ubah menjadi X plus 1 dan X plus 1 di atas. Ini kan sama dengan 1 gitu kan. Jadi sini 0. Berarti sudah boleh saya gabungkan ya. Karena penyebutnya sudah sama. Jadi yang atas 2X kurang 3 tambah X ditambah 1. Nah, kurang dari sama dengan 0 masih tetap. Jadi yang bawah boleh saya abaikan, karena kan saya kalikan ya. Yang kanan saya kalikan dengan X plus 1, yang kiri juga saya kalikan X plus 1, jadi hilang. Tinggal 2X min 3 plus X
plus 1. Jadi saya gabungkan 3x kemudian min 2. Nah, berarti 3x kurang dari sama dengan 2, x-nya kurang dari sama dengan 2/3. Ini hasil dari yang kiri. Kemudian dari yang kanan, caranya sama persis. Ini x plus 1 ya. Jadi 2x min 3, di sini x plus 1, kemudian dikurangi 1, satunya saya ubah. Dan saya ngomongnya ini nggak terlalu cepat ya, mudah-mudahan. Kemudian x plus 1 sudah saya gabungkan, kemudian 2x min 3 kurangi x min 1 jadi sama dengan 0. Berarti 2x dikurangi x tinggal x, kemudian dikurangi 4. X plus 1-nya hilang karena sudah saya kalikan dengan 0. Jadi 0, x lebih besar dari sama dengan 4. Kalau kita gabungkan ya, dua ini, saya gabungkan. Yang kecil 2/3, yang besar adalah 4. Jadi lebih kecil dari 2/3, berarti ke sana, dan lebih besar dari 4. Nah, ini ya. Jadi kalau mau ditulis secara formal, himpunan penyelesaiannya adalah bilangan x yang kurang dari sama dengan 2/3 dan x lebih besar sama dengan 4. Dan x itu adalah anggota bilangan real. Gitu ya. Boleh juga cara lain menulisnya yang ya saya sering bilang ya, boleh ada dua cara menulis ya, tergantung preferensi kalian. Min tak hingga sampai 2/3, 2/3-nya ini ikut ya, kemudian digabung dengan 4, 4-nya ikut sampai tak hingga di kanan. Oke, ya itu pilihan saya ya, kalau saya memilih akan seperti itu. Kemudian nomor 3 itu, nomor 3 kalian diminta membuat garis. Jadi garis baru. Disuruh mencari persamaan garis yang melalui titik. Nah, kalau bicara soal persamaan garis ini kan persamaan polinomial derajat 1 ya. Jadi ini yang paling sederhana. Bentuknya cuma lurus, entah begini, entah begini, entah begini. Nah, ini hanya masalah apa? Masalah kemiringannya yang berbeda. Jadi kalau kemiringan, kita akan bicara tentang gradient. Kemudian dia lewat mana? Jadi kalau kita punya gradient dan kita punya satu titik saja, maka kita akan bisa membuat persamaan garisnya. Gradient itu biasanya pada umumnya orang menyebut M, tapi terserah kalian mau pakai istilah lain juga tidak apa-apa. Titik itu biasanya orang menyebutnya X0, Y0. Nah, titik yang dilewati. Kalian menyebut yang lain juga nggak apa-apa ya, pakai nama lain. Titik P, titik apa gitu kan. Saya lihat chat lagi. 3C. Oh ya. Oke, 3C ya. Kita lanjutkan 3A-nya dulu, nanti kita ke 3C. Nah, jadi sekarang kita diminta membuat garis yang melalui titik. Nah, titiknya kan ada, berarti satu syarat sudah terpenuhi ya, 5,5. Kemudian melalui garis Y sejajar dengan garis ini. Kalau sejajar artinya apa? Gradiennya garis ini sama dengan gradien garis yang akan kita buat. Jadi gradiennya kita ambil sama, jadinya 2. Nah, sekarang kita pakai ya, kita manfaatkan untuk membuat garis kita, Y sama dengan MX plus C. Kita masukkan titik yang kita tahu, min 5, kemudian M itu 2, kemudian X-nya masukkan juga 5, nanti kita akan dapatkan C. Jadi min 5, kemudian 10 saya pindahkan ke sini, itu adalah C ya, C-nya min 15. Nah, kalau sudah dapat C, berarti kita sudah selesai. Jadi Y sama dengan 2X ditambah C. C-nya min 15. Ini persamaan garis kita. Kemudian request-nya Marcel tadi ya, itu 3C. Masih sama ya, tadi titik yang diketahui adalah titiknya 5,5. Gitu ya. Kemudian melalui sejajar dengan garis yang melalui ini. Jadi ini ada garis lain. Kita harus cari dulu garis lain ini gradiennya berapa gitu. Gradien itu kan berarti kemiringan. Berarti berapa dia naik dibandingkan berapa dia sudah bergeser ya. Delta Y per delta X. Jadi kalau delta Y per delta X, ini saya kurangi dulu 3 min 1. Kemudian X-nya berarti min 1 dikurangi 2. Berarti yang atas 4, yang bawah min 3. Ini ya. Gradiennya adalah min 4/3. Tentu
Kita sudah punya sekarang gradiennya min 4 per 3, karena dimintakan sejajar. Kalau sejajar berarti gradiennya sama persis. Kalau tegak lurus seperti ini ya, berarti ini gradiennya kalau kita kalikan, nanti akan hasilnya min 1. Nah, sekarang kalau sejajar berarti gradiennya sama persis. Ini yang kita pakai. Sama, caranya persis banget. Ini kita masukkan min 5, kemudian M, berarti min 4 per 3, kalikan X, X-nya adalah 5, nanti kita dapat C. Min 5, kemudian saya pindahkan ke kiri, jadi plus 20 per 3 sama dengan C. Hubung aja ya. Ini 3 berarti min 15 ditambah 20. Jadi C-nya adalah 5 per 3. Jadi kita sudah punya sekarang. Jawaban kita adalah Y sama dengan min 4 per 3 X, kemudian ditambah C. Tambah 5 per 3. Sampai di sini boleh. Kalau ternyata kalian mau ubah supaya tidak jadi pecahan juga boleh. Kalikan 3 semua. 3Y sama dengan min 4X ditambah 5. Nah, seperti ini juga boleh. Kalau misal mau digabungin, misalnya ya, X-nya saya pindah ke kiri, jadi semuanya ke kiri. 4X ditambah 3Y sama dengan 5. Ini juga boleh. Ini juga persamaan garis kan. Kadang ada yang nulis persamaan garis begini juga. Nah, semuanya ditaruh kiri, kemudian yang kanan sama dengan 0. Ini juga persamaan garis. Jadi, empat-empatnya ini boleh, tidak masalah. Itu request-nya tadi yang 3C ya. Kalau ada request lain, silakan. Sambil nunggu yang request, dan dibaca dulu. Saya pilih yang nomor 4 ya. Mulai dulu dengan fungsi standar. Standarnya, kalau yang seperti ini, berarti kan fx sama dengan ini ya, harga mutlak dari X. Dan itu berarti akan begini kan gambarnya. Nah, ini mutlak dari X. Sekarang kita tinggal masukkan plus 2 ini kan. Ditambah 2 artinya apa? Digeser ke kiri ya. Kiri. Berarti saya gambar baru di sini aja. Jadi saya geser 2 ke kiri. Nah, nanti akan jadi di sini. Nah, ini adalah grafik X plus 2 mutlak. Misalnya 7 ini apa ya, 7A gitu ya. Tentukan daerah asal dan daerah hasil dari fx dan gx. Oh, ini mirip seperti tadi. Karena fx ini nggak ada restriksi apa-apa, jadi fx itu domainnya adalah semua yang ada di R boleh dipakai, nggak ada masalah. Kemudian daerah hasil, jadi range, ini juga semua yang ada di R boleh dipakai, nggak ada masalah ya. Kemudian kalau gx, ini yang ada sedikit kendala, berarti kan di bawah, ya, karena ini di bawah, jadi bawahnya itu tidak boleh 0, dan karena di dalam akar tidak boleh negatif. Jadi ada syarat X min 4 itu tidak boleh negatif dan tidak boleh 0, berarti harus positif. Berarti X-nya itu harus lebih dari 4. Itu adalah domainnya. Jadi sini domainnya X lebih dari 4. Dengan X itu adalah anggota bilangan real. Kemudian kalau daerah hasilnya 1 per akar X harus lebih besar dari 4. Berarti kan kalau di sini 4, dia akan ke kanan, dari sini ke sana terus. Kalau diteruskan, X-nya sangat besar, berarti itu Y-nya akan sangat kecil. Hasilnya akan seperti ini. Jadi daerah hasilnya itu menurut sumbu Y itu adalah Y ya, yang di atas. Jadi adalah R. R tapi yang di atas, berarti itu yang positif saja. 0 tidak termasuk ya, karena ya, Y-nya tidak mungkin 0 kan, hanya mendekati 0. Oke. Kemudian kalau ditanya F dan G ya, ini kan fungsi, komposisi fungsi. Jadi ini gampang sekali, kalian kan sudah biasa banget ini ya. Jadi kalau F-nya itu adalah X, X-nya nanti saya ganti dengan GX, kemudian dikali 4 min X, berarti 4 min GX. Kita masukkan GX-nya, jadi 1 per akar X min 4, kemudian 4 dikurangi 1 per akar X min 4. Apakah terdefinisi? Ya, why not? Saya tidak melihat kenapa tidak gitu ya. Kalau saya masukkan ini perkalian 4,
Jadi ini memang merupakan sebuah fungsi gitu ya. Kemudian kalau F pembayaran G X terdefinisi, tentukan, ya tentukan tadi kita sudah ya, berarti kan ini hasil ini yang ditanyakan, jawaban untuk ini. Kemudian daerah asal dan daerah hasil. Nah, kalau daerah asal berarti kembali kita melihat restriksi. Restriksinya ada di sini ya, ini saya hindari. Jadi sama seperti yang tadi kita sudah kerjakan di atas ya, restriksinya daerah asal dan daerah hasil. Saya pikir itu aja sih, restriksinya tetap karena yang muncul ini sebelah kanan ini tidak ada restriksi apa-apa, di sini baik-baik saja, cuma dari sebelah kiri. Jadi saya akan sebutkan di sini ya, daerah asal jadi domain dan daerah hasil jadi range-nya. Daerah asalnya adalah X lebih dari 4, jadi X anggota dari R. Ini sama persis seperti domainnya Dx. Kemudian daerah hasilnya, nah ini juga akan mengikuti. Jadi daerah hasilnya juga ini ya, R yang positif. Nomor 8 ini saya pikir sangat persis dengan nomor 7. Kemudian nomor 9, membuat grafik. Nah, tadi kan sudah, jadi kan tidak masalah ya. Kemudian kalau nomor 10, limit. Ini saya pikir cukup teoritis. Kita disuruh menghitung limit. Limit ini kan X mendekati C untuk ini. Akar Fx minus akar Gx. Padahal kita nggak tahu Fx apa, Gx itu apa, akarnya bagaimana. Kita nggak tahu sama sekali. Jadi kita selesaikan dengan ini ya, dengan cara apa ini? Diuraikan ya. Jadi yang atas kita punya akar Fx, kemudian dikurangi akar Gx. Yang bawah kita buat seperti itu. Jadi akar Fx dikurangi akar Gx. Dimunculkan, jadi kan masih ada sisa tuh. Nah, ini kan pembagiannya adalah akar Fx kemudian ditambah akar Gx. Oke, saya tutup. Nah, ini bisa disederhanakan, habis. Jadi sisanya tinggal yang bawah, yang atas nggak ada apa-apa ya, berarti kan 1. Kalau dibagi ini kan jadi 1. 1 dibagi, kemudian yang bawah akar Fx tambah akar Gx. Jadi ini akar dari nilai Fx-nya itu adalah L, kemudian ditambah akar dari Gx, nilai limitnya juga adalah L, dengan L itu positif. Akar bilangan positif, kemudian tidak apa-apa. Positifnya ditentukan di sini ya, oleh soalnya. Jadi 1/2 akar L. Ini ya, jawaban ini aja sudah betul. Kalau kalian mau merasionalkan, juga boleh, itu akan baik sekali. Jadi 1/2 L, nanti akar L. Ini ya, ini kalau dirasionalkan. Oke, mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Nomor 11, saya ambil langsung aja yang ini. Sudah kelihatan ini ya, yang A. Jadi ditanyakan limit jika ada. Kita lihat di sini, ada enggak? Kalau kita masukkan 1/1 min 1, berarti kan 0, berarti kan tidak boleh. Kemudian, apakah ada kemungkinan lain? Apakah kita bisa membuat modifikasi dan sebagainya? Ya, tidak bisa ya. Ternyata tidak bisa. Jadi, saya yakin ini tidak ada ya. Ini tidak ada nilai limit. Oke, ya, 14 ini tentang kontinuitas. Ini persis seperti yang barusan kita pelajari minggu lalu ya. Jadi masih hangat. Kontinuitas, tentukan F2 agar fungsi Fx kontinu di F. Nah, artinya apa? F2 ini membuat discontinuity ya. Kenapa? Karena di bawah sini, kalau kita masukkan X sama dengan 2, bawahnya jadi 0. Nah, itu discontinuity. Mari kita berikan nilai. Nilainya apa? Berarti kita berikan nilai limit yang mendekati 2. Jadi X mendekati 2. Karena 2 persis tidak bisa, yang mendekati 2 aja gitu. Fungsinya X pangkat 3 min 8 dibagi X min 2. Kemudian titik uraikannya, X min 2 ini biarkan aja. Ini saya buat X min 2, kemudian sisanya apa ini? Jadi kita
kita perlu bagi polinomialnya dulu ya. Kalau kalian sudah familiar, pasti tahu langsung ya. Tapi saya nggak familiar dengan ini. Ini koefisien 1, x kuadratnya tidak ada, x pangkat 1-nya tidak ada, langsung konstanta. Jadi ini x-nya sama dengan 2, kita tambahkan ke bawah, ini ditambah 1, kemudian kita kalikan 2, kali ke sini. Kemudian kita tambahkan lagi, jadi 2, kita kalikan lagi, jadi 4, ditambahkan 4 dikalikan 2 jadi 8, ditambahkan jadi 0. Nah, jadi sisanya ini kan polinomialnya 1, 2, 4 ya. Jadi 1 itu untuk x kuadrat, kemudian 2 itu untuk x, kemudian 4 itu untuk konstanta. Nah, kita sederhanakan, baru kita masukkan x mendekati 2, berarti x kuadratnya 4, ditambah 2 kali 2, 4 juga, tambah 4. 4, 4, 4 berarti 12. Jadi nilai itu harusnya 12. Jadi F2 harusnya adalah 12. Jadi nanti persamaan kita akan menjadi seperti apa? Nah, kalau Fx ditulis baru ya, Fx akan menjadi seperti ini. X pangkat 3 min 8 per X min 2 ketika X tidak sama dengan 2. Kemudian Fx sama dengan, langsung kita beri nilai 12 untuk X sama dengan 2. Nah, dengan demikian, Fx ini akan kontinu di R, kontinu di mana-mana. Oke, itu nomor 14. Kita sudah sampai di nomor yang terakhir ya. Nomor terakhir, disuruh cari semua asimptot yang dimiliki oleh grafik ini. Kita pilih salah satu aja ya. Saya pilih yang pertama ya. Asimptot itu kan berarti ada beberapa macam ya. Jadi ada asimptot tegak, asimptot datar, dan asimptot yang miring ya. Miring entah begini gitu kan. Asimptot tegak ini kan artinya apa? Ketika X mendekati suatu nilai, kemudian Y-nya itu nilainya sangat besar, sampai mendekati tak berhingga. Nah, kita pakai istilah Y itu meledak ketika X mendekati situ. Nah, kalau asimptot yang datar, ini terjadi ketika nilai pada nilai Y tertentu, X-nya itu mendekati tak berhingga. Gitu ya. Seperti yang tadi kan kita punya asimptot datar, Y sama dengan 0. Nah, itu kan X-nya membesar sampai ke kanan yang sangat jauh sekali, nilainya tidak berubah, jadi situ aja. Nah, itu kan berarti dia adalah asimptot. Dia didekati, tapi tidak pernah dipotong. Nah, kalau ini asimptot yang apa ini, miring ya, miring ke kanan, miring ke kiri, jadi ini biasanya grafiknya juga akan mendekat begini, tapi tidak pernah memotong, hanya mendekat. Oke ya, kita bahas yang nomor 1. Jadi, kalau yang tipe seperti ini, apakah dia punya asimptot tegak? Kita lihat ya. Jadi, pembilangnya itu yang terbesar kan 2x, sedangkan menyebutnya x kuadrat. Artinya apa? Ketika x bergerak ke kanan, jadi x bergerak ke kanan, terus yang bawah itu bergeraknya lebih cepat. Sementara yang atas bergeraknya lebih lambat, karena cuma dikalikan 2. Yang bawah dikuadratkan, jadi kan sangat cepat. Artinya apa? Ketika x-nya sangat besar, yang nggak usah mendekati tak berhingga pun, ketika sangat besar pun, itu sudah kelihatan bahwa hasilnya, Y-nya itu akan dekat sekali dengan 0. Akan sangat kecil mendekati 0 ya. Jadi nanti dia akan Y sama dengan 0. Ini asimptot datar. Apakah dia punya asimptot tegak? Coba kalau kita uraikan dulu. 2x dibagi, itu kan x kuadrat min 2x min 3. Bisa nggak ya kalau kita jadikan dulu? X, jadi 3 kali 1 min 3 plus 1 supaya hasilnya jadi min 2x. Sudah betul, jadi di sini 2x. Di sini ada 2 pembuat 0 ya, jadi ada pembuat 0-nya, ada min 1 dan ada x sama dengan 3. Pembuat 0 ini tidak ada di atas, jadi nggak bisa disederhanakan. Kalau disederhanakan kan bisa coret gitu ya. Nah, ternyata ini tidak ada. Jadi mereka berdua ini akan menjadi asimptot tegak. Nah, berarti akan ada 2 asimptot tegak dan 1 asimptot datar. Ini ya, asimptot tegaknya ada 2, x sama dengan 1 dan
X sama dengan 3. Dan kita tidak melihat ada asimptot yang miring. Jadi yang miring-miring ini ternyata tidak ada.